Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Kesempatan yang indah di hari yang baru yang Tuhan jadikan kita boleh berjumpa di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mengawali perenungan kita, terlebih dahulu kita akan berdoa memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami percaya bahwa Engkau yang menjadikan hari ini baru buat kami juga menyediakan berkat yang baru, menyediakan terobosan yang baru, menyediakan pemeliharaan yang sempurna, sehingga kami anak-anak-Mu oleh penyertaan-Mu boleh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh menghadapi apapun tantangan kehidupan, bahkan kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab itu kami siapkan hati kami untuk dibekali oleh firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menyertai perenungan kami pada hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema perenungan pada hari ini adalah manusia batiniah yang diperbaharui. Ayat yang akan mendasarinya terambil dari surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Yang berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di mana ada sebuah gedung tertua di kota San Francisco yang bernama Gedung Mission Dolores. Gedung ini memiliki riwayat yang unik, di mana bangunan tersebut didirikan pada tahun 1791 dan gedung itu mampu bertahan melewati 4 gempa bumi yang besar, termasuk yang terdahsyat terjadi pada tahun 1906, di mana mengakibatkan ada 3.000 jiwa yang tewas. Namun, ironis sekali, gedung yang kuat tersebut pada tahun 1990 hampir ambruk. Apa yang menjadi penyebabnya? Bukan karena gempa bumi, tetapi akibat digerogoti dari dalam oleh
sejenis rayap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gedung yang demikian megah dan kuat dari luar ternyata rapuh di dalamnya. Demikian juga dengan manusia, bahwa kekuatan manusia, kekuatan seseorang ternyata tidak ditentukan oleh seberapa kuat lahiriahnya, seberapa tinggi intelektualnya, atau seberapa mampu dia secara materi. Di Alkitab ada ditulis bahwa orang yang paling kuat di dunia ini yang disebut namanya Simson, akhirnya dia pun jatuh oleh karena bujuk rayu seorang wanita. Dan orang yang paling berhikmat, yang kaya raya, yang bernama Raja Salomo, dia pun juga jatuh dalam penyembahan berhala karena godaan dari istri-istrinya yang mencondongkan hatinya untuk menjauh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peran manusia batiniah ternyata menjadi sangat penting. Tetapi kebanyakan orang lebih memperhatikan bagaimana membangun manusia lahiriahnya, intelektualitasnya, dan materi saja. Orang bisa punya segala-galanya, tetapi tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Namun ada orang yang sederhana, tapi dia bisa hidup bahagia. Kalau saudara diminta untuk memilih, saudara memilih yang mana? Tentu saja kita semuanya milih punya segala-galanya dan hidup bahagia serta damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan perkara lahiriah yang membuat orang itu bahagia ternyata, tetapi kebahagiaan itu diawali dari perkara batiniahnya. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk merawat manusia batiniah kita sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan kuat menghadapi berbagai macam dinamika tantangan kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita dapat memelihara manusia batiniah kita? Yang pertama kita akan belajar pada hari ini adalah agar kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang pertama yang dapat kita lakukan untuk memelihara manusia batiniah kita adalah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, di situ diceritakan tentang perumpamaan dua macam dasar. Dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, begitu peran besar firman Tuhan di dalam perumpamaan dua macam dasar ini. Karena orang yang mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dengan melakukannya, saudaraku, itu diibaratkan seperti seorang yang membangun rumahnya di atas dasar batu yang kokoh. Sehingga ketika datang banjir dan datang hujan, masalah pergumulan menerpa tidak membuat rumah itu menjadi goyah atau bahkan rubuh. Sebaliknya orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan dan tidak mau melakukannya diibaratkan seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah, walaupun rumah itu dibangun dengan material yang megah, tetapi tidak memiliki dasar yang kuat karena dibangun di atas pasir. Sehingga kemudian ketika terjadi hujan dan datang banjir, angin melanda rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Artinya betapa pentingnya kita ini memperhatikan firman Tuhan.
Saudaraku, tidak ada ruginya saudara dan saya memberi waktu, memberi kesempatan bagi diri kita untuk setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Kita punya saat teduh, kita punya perenungan dengan Tuhan, perenungan akan firman Tuhan. Kita boleh baca Alkitab kita belajar pesan-pesan di dalamnya, prinsip-prinsip kehidupan di dalamnya. Dan kemudian kita simpan di dalam hati, kita renungkan dan kita belajar, berlatih untuk melakukannya. Karena rupanya dengan kita bersikap memperhatikan firman Tuhan, atau orang boleh sebut dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka itu akan memperkuat pondasi kehidupan kita. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami masalah. Bahkan mungkin masalah bisa datang silih berganti. Dan mungkin satu dengan yang lain berkata, masalahku lebih besar dan lebih sulit daripada engkau. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan petunjuk buat kita hari ini, bahwa kalau kita ini mau dengar-dengaran, hati kita mau nurut, taat akan firman Tuhan, segala prinsip-prinsip di dalamnya, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang punya kekuatan menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Di dalam kitab Yesaya 50 ayat yang keempat bagian B, di situ dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nabi Yesaya dia memberikan hatinya, tidak hanya telinga jasmaninya, tetapi hatinya untuk dipertajam oleh firman Tuhan. Sehingga dia dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Sebagai seorang nabi di tengah-tengah umat Israel, dia dapat menjadi penyampai pesan Tuhan yang dapat menuntun bangsa Israel ke dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, penting buat saudara dan saya untuk kita hidup dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan, di tengah situasi apapun kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Untuk kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Untuk tetap berdoa sekalipun mungkin sudah berkali-kali kita berdoa dan apa yang menjadi kerinduan dan jawaban doa kita belum kita lihat hasilnya. Tetapi firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita, kalau kita setia dan tekun dengan perkara kecil, maka satu hari nanti Tuhan juga memberkati kita dengan perkara yang besar. Nah, yang kedua yang dapat kita belajar bagaimana kita memelihara manusia batiniah kita adalah dengan fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Fokus kepada Tuhan inilah yang memampukan seorang Daud bisa mengalahkan Goliat. Fokus kepada Tuhan juga yang memampukan Ayub untuk bisa memuji Tuhan walaupun dia berada di tengah situasi ia kehilangan segala-galanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fokus pada Tuhan, pada kasih dan kuasa-Nya memampukan kita untuk kita bisa tetap berharap. Sekalipun mungkin orang bilang tidak ada dasar lagi untuk berharap. Fokus pada Tuhan memampukan kita juga untuk bisa melihat kesempatan di balik kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Fokus pada Tuhan juga memampukan kita untuk kita yakin bahwa hal yang baik akan terjadi di tengah kekacauan, tantangan dan kehidupan yang kita alami. Ada sebuah kisah dari seorang yang bernama Anna Bartlett Warner. Dia adalah anak seorang pengacara yang sukses, kaya, dan ternama di kota New York. Tetapi kemudian yang terjadi adalah mereka mengalami kebangkrutan karena ada krisis ekonomi dan salah investasi. Dan itu terjadi pada tahun 1837. Sehingga mereka kehilangan rumah dan segala miliknya serta menjadi sangat miskin. Dari mereka tinggal di rumah di tengah kota, mereka kemudian tinggal di gubuk yang sederhana. Di tengah situasi yang terpuruk seperti demikian, banyak orang bisa kehilangan
semangat, putus asa, dan harapannya. Tetapi Anna Bartlett Warner beserta keluarganya, mereka memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Mereka bergabung dengan gereja setempat dan mereka terpanggil untuk melayani Tuhan sebagai seorang penulis renungan. Selama mereka melayani, rupanya apa yang mereka gali dari firman Tuhan itu memberikan mereka semangat dan kekuatan baru. Sehingga pelayanan mereka diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan menambahkan karunia bagi mereka, sehingga mereka kemudian menulis novel. Dan apa yang mereka tulis menjadi bestseller di kota New York pada waktu itu. Sehingga kemudian mereka boleh mendapatkan berkat lebih dari apa yang mereka lakukan melalui menulis novel. Di salah satu novel yang mereka tulis, ada satu kutipan yang luar biasa yang kemudian dikubah menjadi sebuah lagu yang sangat populer hingga hari ini. Tulisannya adalah berkata demikian, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Saudara tahu lagu ini, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Lirik awalnya berasal dari tulisan Anna Bartlett Warner, di mana seorang yang tadinya mengalami keterpurukan, tapi dia karena dekat dengan Tuhan, dia beroleh kekuatan untuk tetap bisa berkata, Jesus kasihnya besar, Yesus kasihnya luar biasa, Yesus kuasanya luar biasa. Oleh sebab itu penting buat kita untuk terus fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan di tengah situasi apapun juga. Karena hanya dekat dengan Tuhan itulah kita beroleh kekuatan menghadapi tantangan kehidupan kita. Dan bahkan keluar lebih dari pemenang. Yang ketiga yang kita bisa belajar, yang terakhir, bagaimana kita memelihara manusia batiniah kita adalah menjadi ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, indikasi Tuhan, orang yang diperbarui manusia batiniahnya, orientasi hidupnya pun juga diperbarui. Tidak hanya untuk memikirkan dirinya sendiri atau kesenangannya sendiri, tetapi rindu hidupnya mempermuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Melalui manusia batin yang diperbarui, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh menghadapi tantangan, kita menjadi pribadi yang kuat, tangguh, bahkan lebih dari pemenang. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima dan kami renungkan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini Engkau memperbarui manusia batiniah kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur atas segala keadaan apapun juga. Karena kami percaya Tuhan itu baik, Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat hidup kami. Dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang terus beriman, percaya dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun kami mengalami masa-masa sulit, tapi kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami rindu dengan manusia batiniah kami diperbaharui. Kami pun kembali kepada tujuan panggilan kami yang sejati, yaitu mempersiapkan hidup kekal dengan mempermuliakan Tuhan di hidup kami yang sementara ini, dan untuk menjadi kesaksian yang baik bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan buat berkat firman-Mu, dan kami percaya, kami berdoa hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, di mana kami diberi kesempatan untuk berkarya, untuk kami jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh keluarga kami semuanya dan seluruh apapun yang kami kerjakan, aktivitas kami, sehingga oleh
campur tangan dan penyertaan Tuhan, Tuhan membuat kami semua diberkati, berhasil dan beruntung, diberkati dan jadi berkat, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.